Episode 49. Rangga kembali ke rumah untuk makan siang. Baru saja ia masuk ke dalam rumah, ia mencium aroma masakan yang begitu harum. Ia tersenyum sepertinya pernikahan yang dambakan sudah ia dapatkan. Memiliki wanita yang bisa mengurusnya dengan baik, walaupun awalnya begitu susah baginya menjalani pernikahan dalam perjodohan ini. Langsung saja ia ke dapur mendapati istrinya yang sudah sibuk menyajikan makanan yang begitu enak di atas meja. Sayang, sudah pulang? Asea langsung mencium tangan suaminya. Duduklah, aku ambil piringnya dulu. Sambungnya kepada suaminya. Baru saja ia berbalik, Rangga langsung menarik tangannya dan membawa istrinya ke dalam pelukannya. Memeluk erat istrinya dengan memejamkan mata. Entah apa yang Rangga rasakan saat ini. Asea hanya diam, tak bisa mengucapkan satu kata pun. Suaminya memeluknya dengan erat. Ada rasa yang begitu tulus yang ia rasakan dari pelukan suaminya. Asea membalas pelukan itu. Mas, kenapa? Mencoba berbicara. Rangga melepaskan pelukannya dan mengajak istrinya duduk. Setelah istrinya duduk, ia menarik kursi dan duduk di samping istrinya dengan memegang kedua tangan istrinya. Asea hanya diam. Ia benar-benar tidak tahu ada apa dengan suaminya. Ada apa, Mas? Asea kembali bertanya dalam bingung. Ini bukan duniamu. Kenapa kamu ingin melakukan semua ini? Tanya Rangga yang kasihan melihat istrinya melakukan semua pekerjaan ini, padahal di rumah mewah istrinya tidak pernah melakukan pekerjaan sedikit pun. Ya ampun, Mas, aku pikir kamu ini kenapa? Sudahlah, Asea mencoba berdiri. Rangga menahannya hingga ia duduk kembali ke kursi. Katakan, kenapa kamu ingin melakukan semua ini? Rangga mengulangi pertanyaannya. Karena aku istrimu, Mas, jawab Asea. Tapi yang aku tahu, istriku tidak mencintaiku. Dan yang aku tahu juga, suamiku tidak mencintaiku. Kita melakukan pernikahan ini untuk kebahagiaan orang tua. Apa kamu tidak mengharapkan sesuatu dari pernikahan ini? Tanya Rangga. Apa yang kamu rasakan saat ini, Mas? Tanyanya balik. Aku bahagia, jawab Rangga. Aku juga demikian, balas Asea. Lalu, apa cinta itu akan aku dapatkan? Tanyanya yang menatap begitu tulus kepada istrinya. Apa aku juga demikian? Tanya Asea balik. Hari pertama aku membawamu ke rumah ini, aku sudah kalah. Jawab Rangga yang sudah terkesima dengan istrinya sejak pertama kali ya di rumah ini. Malam itu, rasanya Asea berubah dengan sangat drastis. Bukan hanya kamu, Mas. Aku pun demikian, ujar Asea menundukkan wajahnya. Oh ya, sejak kapan? Tanya Rangga yang tidak percaya kalau rasa cinta di hati istrinya sudah tumbuh untuk dirinya. Sejak kamu mengatakan kalau wanita yang kamu nikahi adalah wanita pertama dan terakhir untukmu dan akan bersamanya hingga ke surga, ucap Asea yang masih menundukkan kepalanya. Ia malu menatap suaminya untuk mengatakannya. Kalau aku tidak melakukan semua ini, lalu bagaimana aku bisa ke surga bersama suamiku? Jangankan ke surga, bahkan mencium baunya saja sepertinya tidak mungkin jika tidak menjalani kewajibanku dengan baik, sambung Asea.
Rangga menyambar bibir istrinya. Asea sangat terkejut dengan tingkah suaminya. Ia tidak menyangka kalau Rangga akan menciumnya. Rangga tidak bisa mengucapkan satu kata pun untuk membalas perkataan istrinya. Ciuman ini mewakili semua perasaannya. Ia mencium istrinya semakin dalam. Asea yang tadinya tidak membalas ciuman suaminya karena terkejut, akhirnya semakin lama ia semakin larut dalam ciuman itu. Asea memejamkan mata dan membalasnya hingga mereka hampir kehabisan nafas dan saling melepas. Rangga menatapnya dengan tersenyum. Asea malu dan segera berdiri melanjutkan pekerjaannya tadi, mengambil piring dan masakannya yang lain untuk disajikan ke meja. "Wow, apa kamu yang berencana membuatku gemuk, Nyonya Muda?" ucap Rangga melihat semua makanan yang tersaji di atas meja. Semua terlihat begitu enak. "Iya, Bapak Komandan, biarkan saja kamu gemuk, agar tidak ada lagi wanita yang mengidolakan suamiku ini," ketus Asea dengan memasang wajah garang dan meletakkannya dengan kasar piring yang berisi makanan ke hadapan suaminya. Ia tahu semenjak Rangga terkenal karena menjadi pria yang menikahinya. Sejak saat itu Rangga yang sangat tampan menjadi idola hampir semua wanita di penjuru negeri ini. "Hahaha, hei Nyonya Muda, walaupun nanti aku gemuk, tetap saja aku terlihat tampan," ujar Rangga yang membuat Asea kesal dan cemburu. "Oh, jadi suami ini senang ketika wanita mengidolakannya?" Asea mendentingkan sendok ke piring makanannya karena kesal. Rangga yang sudah mengunyah makanannya tertawa mendengar ucapan istrinya. Dengan wajah kesal istrinya yang bahaginya itu sangat menggemaskan. Asea semakin kesal melihat Rangga menertawainya. Rangga meneguk air minum dan menatap istrinya dalam. "Dengarkan, aku tidak pernah peduli dengan semua wanita di luar sana, karena pintu hatiku sudah terkunci oleh satu wanita dan hanya dia yang bisa membukanya dan menutup pintu itu karena dia yang memegang kuncinya. Dia adalah istriku, Nyonya Asea Ruwana Atmaja," ucapnya tegas yang membuat Asea tersenyum malu sembari mengunyah makanannya. Asea Ruwana Atmaja, gadis yang gampang merajuk, tapi untung saja dia cantik, sambung Rangga yang membuat Asea antara ingin marah tapi tersenyum juga. Mereka melanjutkan makannya. "Oh iya, apa masakan ini melakukan panggilan video call lagi dengan Bisumi?" tanya Rangga yang makan sangat lahap karena masakan istrinya memang sangat enak. "Tidak, aku sudah bisa melakukannya. Aku selalu berkirim pesan kepada Bisumi. Dia mengajariku setiap takaran bumbu yang harus aku campur dan selebihnya aku lihat dari internet," jawab Asea yang memang sudah mulai cekatan dengan dunia barunya. Ternyata istriku ini memang hebat. Lagi-lagi Rangga menggoda istrinya di tengah-tengah makannya. Setelah makan dan sholat zuhur berjamaah, Rangga kembali ke kantor. Mobil sport mewah dengan mesin V12 itu memasuki halaman parkir gedung penegak hukum tempat ia bekerja dengan seorang perwira polisi. Tidak satupun yang melihat dan tidak terkagum-kagum dengan kemewahan mobil itu. Bagaimana tidak? Mobil sport dengan highlight putih itu bukan hanya mahal, tetapi juga merupakan mobil pengeluaran terbaru dan hanya ia yang memilikinya di negeri ini. Mertuanya yang merupakan konglomerat terkaya di negeri ini sudah lama memesannya untuk hadiah pernikahan kepada anak dan menantunya itu. Rangga masuk ke dalam ruangan. Belum juga ia duduk, Adit sudah menyusulnya dan masuk ke dalam ruangannya. "Sejak tadi aku menunggumu, Komandan," ucapnya yang mengagetkan Rangga karena tiba-tiba muncul di belakangnya. "Hei, apa-apaan kamu?
main masuk ke ruanganku tanpa izin, ucap Rangga. Adit tidak peduli dan langsung duduk ketika komandannya itu sudah duduk terlebih dahulu. Kenapa? Kamu kesini untuk meminta nomor Rania. Jangan harap kamu akan mendapatkannya. Santailah komandan, untuk bidadariku tuh, biar aku sendiri yang berusaha mendapatkannya, timpal Adit. Semoga kamu berhasil, ketus Rangga dengan senyum kecutnya. Lalu, kenapa kamu kemari? Sambung Rangga lagi. Adit mengambil HP dari saku celananya, memperlihatkan beberapa berita infotainment dari portal-portal online, semua membahas hadiah pernikahan Rangga dan Asea, terutama mobil mewah yang saat ini Rangga pakai. Beritanya viral kemana-mana. Rangga sangat tidak nyaman dengan semua ini. Kamu tahu sudah lama mertuaku memberikan mobil itu, tapi aku tidak pernah memakainya sampai ke kantor, karena ini yang aku hindari. Aku sangat tidak suka diekspos seperti ini. Jika Asea tidak merajut, pasti tidak akan pernah seperti ini, ucapnya sangat tidak nyaman. Sudahlah komandan, ini memang resiko menikahi public figure. Aku pikir tidak ada masalah. Lagian beritanya juga tidak menyudutkanmu, bukan? Memang benar, tapi tetap saja aku tidak nyaman. Mereka seperti mengganggu hidupku. Dan kamu tahu, tadi para wartawan itu datang kemari. Ya, untungnya saja kamu tidak ada di tempat, ujar Adit. Lihatlah mereka itu, timpal Rangga kesal. Tenang saja, kami sudah mengendalikan semuanya. Kami tidak usah khawatir, komandan. Kamu memang bisa aku andalkan, puji Rangga. Makanya, restuilah aku menjadi adik iparmu, bisiknya memberi tepukan bahu untuk Rangga. Berdoalah, semoga saja aku berubah pikiran, ucapnya tersenyum kecut. Jika sudah tidak ada hal yang penting, silahkan tinggalkan ruangan ini. Aku ingin melanjutkan pekerjaanku. Merentangkan tangannya ke arah pintu membuat Adit merasa lesu. Susah sekali menaklukkan hati komandan ini. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.